Di Jawa Timur, Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan di Desa Sumberpakem, Sumber Jambe, Jember, dengarkan khotbah misa berbahasa Madura. Penggunaan khotbah berbahasa Madura di gereja yang berdiri sejak tahun 1882 ini mulai digunakan sejak diterbitkan Injil berbahasa Madura di tahun 1990-an. Ini satu-satunya gereja yang berbahasa dan beretnis Madura. Ya, ini sangat wajar karena memang kami warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan itu berasal dari orang-orang Madura dari Sumeneb. Sensus BPS 2010 juga menyebut ada 7 juta lebih warga etnis Madura yang tersebar di seluruh Indonesia. 99% beragama Islam dan lebih dari separuhnya berada di luar Pulau Madura. Migrasi etnis Madura dimulai akhir abad ke-16 saat Kerajaan Mataram Islam berkuasa di Jawa. Sebagian kecil menuju ke Borneo atau Kalimantan, sisanya pergi ke Jawa, terutama daerah Tapal Kuda Jawa Timur atau Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember. Orang-orang Madura keturunan pekerja tembakau di Jember juga menghuni desa Sumberpakem. Dari 9 ribuan penduduk saat ini, 400-an diantaranya beragama Kristen. Selama lebih dari 150 tahun, warga Kristen Madura ini berada di 2 dusun, berbaur bersama warga Muslim. Masuknya Kristen ke Sumberpakem juga melewati sejarah panjang. Bermula di pertengahan 1800-an dari sebuah balai pengobatan yang dikelola J. Esser, seorang pendeta Belanda yang sekarang menjadi Gereja Kristen Jawi Wetan. Aktivitas di balai pengobatan tersebut menarik perhatian beberapa keluarga yang menjadi dekat dengan pengurus balai. Keluarga-keluarga tersebut kemudian menjadi penganut Kristen pertama di desa ini. Masa zaman penjajahan dulu. Lalu pada tanggal 23 Juli 1882 itu ada orang Madura yang namanya Pak Bing itu mengaku percaya dan dibaptis sebagai orang Kristen yang pertama. Orang Kristen dari Sumberpakem pertama? Iya, pertama. Ya. Kemudian menyusul beberapa bulan kemudian 10 dari keluarga Pak Bing itu juga dibaptis sebagai warga Kristen. Tokoh Muslim yang ada di Sumberpakem dan tokoh Kristiani di tempat ini masih ada hubungan keluarga, kekerabatan gitu, sehingga mereka tidak pernah terjadi konflik dan sebagainya. Sejak dulu. Iya, sejak dulu. Malah mereka mendukung. Mereka menyebarkan kalau di tempat-tempat lain itu terjadi pengrusakan dan sebagainya. Mereka mengatakan kalau di Sumberpakem jangan, itu adalah adalah nenek moyang kita sendiri. Itu. Bahasa Madura menjadi alat komunikasi dalam ibadat umat Kristen Sumberpakem. Baik saat lagu-lagu pujian dilantunkan maupun khotbah oleh pendeta. Jika dulu semua kegiatan ibadat berbahasa Madura, kini gereja mengatur jadwal pelayanan ibadahnya. Minggu pertama dan ketiga ibadat diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Madura, sisanya menggunakan bahasa Indonesia. Bagi Estuwinarno, Injil Yahya 3 ayat 16 yang dibaca ini adalah favoritnya. Sebagai penatua atau anggota majelis gereja, ayat ini kerap dia kutip saat mengisi ibadah jika menggantikan pendeta yang berhalangan. Sejak 1994, Alkitab atau Alketab berbahasa Madura ini menjadi pegangan umat Kristen Sumberpakem. Sebelumnya, mereka memakai Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Di tahun 1990, Lembaga Alkitab Indonesia memulai penterjemahan Alkitab ke bahasa Madura.
Restu Winarno menjadi salah satu editor penterjemahannya. Penterjemah utama adalah Hasaniyah, warga Pamekasan Madura, keturunan Jawa. Setiap sekian lembar selama 3 tahun, terjemahan itu dikirim ke Estu untuk diperiksa ulang. Seperti halnya keluarga Kristen lain, Natal adalah saat yang membahagiakan bagi Nanang S. Harmanto, generasi Kristen keempat di Sumber Pakem. Bersama istri dan anaknya, mereka menghias pohon Natal kecil dari plastik yang sudah dibelinya bertahun-tahun lalu. Lahir dan besar di Sumber Pakem, keduanya sudah terbiasa dengan pertanyaan, mengapa ada orang Madura beragama Kristen? Banyak yang tidak percaya memang di Madura sendiri sana aja yang Kristen tidak menggunakan bahasa Madura, iya. Sukacita jelang Natal tak hanya terasa di rumah-rumah warga Kristen dan lingkungan gereja. Kegembiraan ini juga terasa pada semua warga Sumber Pakem. Seperti tahun-tahun yang lalu, warga Muslim pun ikut menghias pohon dengan lampu. Dahulu, nenek moyang mereka juga melakukan hal yang sama. Orang Madura Sumber Pakem saling menyemarakkan desa di setiap perayaan hari besar Islam dan Kristen. Ya, sebagai orang Muslim, dasar kami adalah khairun nas anfa'un minnas. Karena juga Islam adalah pembahagia di dunia ini pada alam semesta. Kan iya Pak, gitu. Soal Natal, kaum Nasrani lah yang menikmati, gitu. Kami kalau urusan ibadah kami tidak bisa membantu, yang gitulah. Jadi cuma kami tidak akan mengganggu. Mudah-mudahan mereka itu menikmati atas Natalnya, gitu. Dengan kerjasama kerukunan sosial di warga Pakem ini, itu dasar kami. Malam Kudus menandai malam Natal. Malam pun berakhir dan esok harinya menjadi puncak sukacita warga Kristen Sumber Pakem di hari Natal. Misa Natal dipusatkan di Gereja Kristen Jawi Wetan baru dimulai pukul 8 pagi. Tapi di gereja lain di Dusun Palaran, Desa Sumber Pakem sudah mulai sibuk sejak subuh. Pagi di hari Natal, warga Kristen di dusun ini memulai hari dengan berdoa sebelum menuju ke Gereja Kristen Jawi Wetan sebagai gereja induk secara berbarengan. Gereja Palaran adalah satu dari 2 gereja di Sumber Pakem yang berada di sebuah koordinasi Gereja Kristen Jawi Wetan. Gereja ini cukup terkenal di Kabupaten Jember karena satu-satunya yang punya 3 patung besar yang menggambarkan penyaliban Yesus. Sementara di Gereja Kristen Jawi Wetan, kesederhanaan tampak di tiap sudut gereja. Tak ada spanduk, hiasan maupun ornamen Natal yang bertebaran. Gereja hanya berbenah seadanya, bahkan suasananya lebih mirip ibadah minggu biasa. Kalaupun ada yang berbeda, hanya dari jumlah jemaat yang datang. Hari itu, 400 warga Kristen Sumber Pakem hadir di gereja ini. Sebagian laki-laki datang dengan mengenakan peci. Bagi warga Sumber Pakem, peci adalah bagian dari identitas orang Madura, baik yang beragama Islam maupun Kristen. Dalam keseharian, peci juga kerap dipakai di setiap aktivitas. Akhirnya, ibadah Natal pun dimulai. Identitas sebagai orang Madura nyata terlihat dalam ibadah Natal ini. Beberapa doa dipanjatkan dalam bahasa Madura. Muda-mudi gereja pun bernyanyi bersuka-cita dalam bahasa Madura. Termasuk sang pendeta yang menyampaikan khotbahnya dengan bahasa Indonesia yang bercampur bahasa Madura. Sudah coba daunnya itu kami berdoa itu ya duh matai pasang ini kan pada deman zoceh ini kan tempat Tuhan apa maknya di burung bunga ini.
Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Ini yang berkumpul di sini. Saya ingin ajak kepada semua. Sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Tapi beritanya menjanjikan. Itu biasa kampanye kan begitu. Hampir kemakan janji. Wong ngomong kok mencla-mencli saenake udeli dhewe.